Di sebuah desa kecil yang damai, tersembunyi di balik perbukitan hijau dan ladang yang subur, hiduplah seorang tukang batu yang sederhana. Setiap pagi ketika embun masih menempel di daun-daun, ia sudah membawa alat pahatnya menuju kaki bukit untuk memahat batu. Pekerjaan itu berat dan melelahkan. Ia mengangkat palu dan pahat, mengayunkannya berkali-kali hingga tangannya kapalan, kulitnya menghitam terbakar matahari, dan peluh selalu membasahi tubuhnya. Tapi anehnya meski hidupnya keras dan penghasilannya tak seberapa, ia jarang mengeluh. Namun seperti manusia pada umumnya, ada hari-hari ketika hatinya goyah. Suatu siang yang terik ketika ia tengah bekerja, sebuah kereta mewah berhenti tak jauh darinya. Dari dalam kereta keluar seorang saudagar kaya dengan pakaian mencolok, cincin emas di jari-jarinya, dan pelayan yang membawakan minuman segar. Tukang batu itu memandangi pemandangan itu dengan iri. Dalam hatinya, ia berkata alangkah bahagianya menjadi seperti saudagar itu. Tidak perlu berkeringat di bawah matahari. Tidak perlu bekerja berat. Bisa duduk tenang dan menikmati hidup. Seandainya aku bisa menjadi saudagar kaya. Tiba-tiba angin berembus pelan dan seketika semuanya berubah. Ia bukan lagi tukang batu. Ia kini duduk dalam kereta emas dengan pakaian mewah dan pelayan yang setia melayaninya. Ia tak percaya keinginannya menjadi kenyataan. Sebagai saudagar kaya, ia menikmati hidup yang mewah. Ia berjalan di pasar dengan kepala tegak, semua orang menyapanya dengan hormat. Ia makan makanan lezat, minum anggur manis, dan tidur di tempat tidur empuk. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu hari ketika ia sedang berjalan-jalan di kota, rombongan kerajaan lewat. Orang-orang berlarian menepi, membungkuk penuh hormat. Di atas tandu berhias emas duduk seorang raja mengenakan mahkota dan disambut bak dewa. Tukang batu yang kini menjadi saudagar merasa kecil di hadapan sang raja. Ia bergumam harta tidak cukup. Kekuasaanlah yang membuat orang dihormati. Seandainya aku bisa menjadi raja. Dan sekali lagi angin berembus lembut. Ia kini duduk di singgasana emas di dalam istana megah. Ia mengenakan jubah kebesaran dan mahkota yang bersinar. Rakyat mematuhinya, pejabat membungkuk hormat. Apapun yang ia perintahkan, terjadi. Ia merasa inilah puncak dari segalanya. Tapi suatu hari ia berjalan di taman istana dan merasakan panas yang luar biasa. Matahari bersinar terik dan membakar bumi. Sang raja berkeringat, tubuhnya lemah. Ia berteriak kesal, bahkan raja pun tak bisa melawan matahari. Matahari adalah yang paling kuat. Seandainya aku menjadi matahari. Sekali lagi ia berubah. Kini ia bersinar terang di langit menjadi matahari yang menyinari seluruh dunia. Ia menghanguskan ladang, mengeringkan sungai, dan membuat manusia dan hewan bersembunyi dari panasnya. Ia merasa tak terkalahkan. Namun suatu hari awan tebal datang dan menutupi sinarnya. Hujan turun, petir menyambar. Manusia merasa sejuk kembali. Matahari sadar, aku tidak sehebat yang kukira. Awan lebih kuat dariku. Seandainya aku menjadi awan. Dan ia pun berubah menjadi awan. Ia melayang-layang di langit, menutupi matahari, menurunkan hujan ke bumi. Tapi ketika ia bergerak membawa hujan deras, ia tertahan oleh sesuatu yang besar, gunung tinggi yang menjulang menembus langit. Tak peduli seberapa keras angin mendorong, ia tak bisa menggeser gunung itu. Gunung ini tidak bergeming. Ia benar-benar kuat. Seandainya aku menjadi gunung. Kini ia menjadi gunung. Besar kokoh berdiri di tengah alam. Hujan, matahari, angin semua tidak bisa menggoyahkannya. Ia pikir inilah kekuatan sejati. Tak ada yang bisa melawan gunung. Namun ketika ia merasa paling perkasa, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ada suara ketukan kecil di tubuhnya. Sedikit demi sedikit sebagian tubuhnya mulai tergerus. Ia menoleh ke bawah dan melihat seorang tukang batu memahat kakinya dengan pahat dan palu. Tukang batu itu bekerja keras, tak gentar menghadapi kerasnya batu gunung. Saat itulah ia tersadar tukang batu ini dia bisa mengalahkan gunung. Dia mampu memahatku. Dia lebih kuat dari apapun yang pernah aku bayangkan. Bukankah aku dulu tukang batu itu? Bukankah aku dulu yang bekerja keras dan tak menyerah? Apakah aku lupa sekuat apa diriku sebenarnya? Dalam sekejap, ia kembali ke tubuh aslinya, seorang tukang batu biasa, berkeringat di kaki bukit. Tapi kali ini, ia tersenyum lebar. Ia tak lagi iri, tak lagi merasa kekurangan. Ia sadar bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang kekayaan, kekuasaan, atau posisi tertinggi. Kekuatan sejati ada pada ketekunan, kerja keras, dan kemampuan untuk bertahan dalam segala keadaan. Bukan menjadi seperti orang lain, tetapi menjadi versi terbaik dari diri sendiri.